Berekor itu sebetulnya itu khusus memang untuk mengorbitkan suatu fasilitas istilahnya kan, supaya bagaimana caranya untuk perkembangan untuk anak-anak generasi kita khususnya di dunia tarik suara alias menyanyi ya. Itu sekarang kan banyak sekali yang mengandung itu yang namanya menyanyi. Jadi ini timbul pertanyaan bahwa apakah DP Rekor itu bisa mengorbitkan? Ya. Banyak pertanyaan di luar saya terima seperti itu Pak Hendrik. Jadi mungkin Pak Hendrik bisa menjelaskan sedikit tentang DP Rekor. Apakah memang DP Rekor itu suatu jembatan lah istilahnya, supaya kita ke depan nanti ya bisa kita orbitkan penyanyi tersebut. Ya, silakan Pak Jasmine. Nah, terima kasih dengan pertanyaannya. Ini kita sebagai pencipta, saya dengan Pak Hendrik sangat berterima kasih dengan adanya DP Rekor yang memberikan fasilitas yang cukup lumayan. Yang ingin menyalurkan bakatnya, silakan DP Rekor membuka diri. Nah, saya sependapat dengan Pak Hendrik bahwa kita butuh mutu. Nah, jadi kita tidak salah-salah, kita butuh. Jadi ayo kita saling support, saling topan untuk DP Rekor. Ayo, terima kasih banyak sekali lagi, terima kasih banyak dengan adanya DP Rekor yang mau memperjuangkan khususnya lagu daerah Sulawesi Selatan umumnya. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit ini Pak Jasmine. Jadi untuk penyanyi pemula itu mungkin langkah apa yang harus diambil ya untuk masuk di DP Rekor ini? Apakah dia harus ada tandem dari luar menemani ke sini, atau mungkin sendiri datang ke sini, atau bagaimana ya? Karena kita mau tahu ya Pak Hendrik, Pak Jasmine, kualitasnya dia bagaimana ya. Karena DP Rekor itu sebetulnya tidak boleh juga dikatakan bahwa gampang. Sebetulnya kalau orang berpikir itu kalau kita datang ya penyanyi pemula ke sini itu mungkin lihat gampang sekali kita ke sana ya. Tapi kan menurut kita lihat dulu talentanya bagaimana, teknik bernyanyinya bagaimana ya Pak Jasmine, Pak Hendrik. Jadi kalau menurut Pak Jasmine ini memang harus yang bermutu kita cari di sini di DP Rekor. Kira-kira seperti yang dibilang Pak Hendrik tadi, bahwa kita tidak mau asal-asalan, kita mau bakat-bakat yang ada, kita mau ekspor, tapi dengan satu syarat, kita harus melihat dulu, kita serahkan ke DP yang tes mampu nggak ini. Bukan apa, karena kalau dia mampu buat dia juga, bukan buat DP doang. Kalau dia menghasilkan, dia juga dapat. Artinya jadi kalau memang dia punya kemampuan, apa tidak? Saya sama dengan Pak Hendrik juga ditemani dengan Pak Hendrik ke sini, bisa juga mereka datang sendiri. Karena memang penyanyi pemula itu sebetulnya yang harus perlu tahu ya Pak Hendrik sama Pak Jasmine, bahwa kita ke DP Rekor itu prosesnya harus bagaimana. Jadi memang harus kita tidak susah dan tidak gampang. Begitu. Karena saya lihat banyak sudah masukan di Pare-Pare itu mengatakan bahwa DP Rekor itu kok begini ya, tidak seperti studio lain. Jadi mengorbitkan itu kan tidak gampang ya sebetulnya. Apalagi kan DP Rekor itu kita istilahnya ini mungkin kalau menurut Pak Jasmine kedepannya mungkin ini untuk DP Rekor bagaimana kita lihat di perkembangan lagu-lagu daerah ini? Insya Allah, saya optimis insya Allah. Selama kita semua yang ada di DP ini betul-betul ingin melihat insan seni daerah khususnya Pare-Pare dan umumnya Sulawesi Selatan, ayo kita sama-sama jalan dan kita sama-sama memberikan support pada bakat-bakat yang ada. Jadi terus terang saja ya Pak Hendrik, Pak Jasmine, saya juga sebetulnya baru pertama ini sebetulnya ada yang namanya DP Rekor. Maksudnya lain daripada lain istilahnya. Mungkin Pak Hendrik sama Pak Jasmine juga melihat barusan ada
studio rekaman yang seperti ini. Iya. Sepertinya memang beginilah yang kita cari. Mungkin ya Pak Hendrik sama Pak Jasmir. Jadi oke, sekarang saya pindah ke Pak Hendrik ya. Pak Hendrik sekarang kan sudah menjelaskan tadi kepada pemirsa penonton di rumah bahwa sudah ada beberapa penyanyi-penyanyi pemula yang berkeinginan datang ke GP Record ya. Jadi jawabannya Pak Hendrik itu kan kita harus lihat dulu bagaimana potensi penyanyi, kualitasnya, apakah memang dia bertalenta ataukah memang dia wajar sejajar sama penyanyi-penyanyi profesional begitu. Jadi pertanyaan saya ini, Pak Hendrik, kira-kira untuk kedatangan penyanyi-penyanyi pemula itu kita mulai sekarang atau mungkin ada anunya dulu? Ada regulasinya dulu, maksudnya ada aturannya dulu. Bagaimana kira-kira ini? Saya kira nggak ada aturannya sih sebenarnya. Kan aturannya begini kan, sengaja saya upload itu untuk mencari bakat-bakat. Saya bilang kan begini, rekam dulu suara Anda, ya, kirim ke WA saya, ya, saya koreksi dulu apakah layak masuk atau tidak. Jadi di situ satu yang saya anggap layak, saya akan konfirmasi. Gitu. Jadi saya himbau semua saja bisa. Yang penting betul-betul punya kualitas. Karena kita tidak mau asal-asal betul tidak bisa. Ini menyangkut lagu ini. Contohnya saya atau Pak Jasmine. Ini lagu saya. Kalau saya kasih penyanyi yang asal-asalan, wah gimana? Gitu. Sama Pak Jasmine juga tidak berani dia kasih ya. Om, bagaimana tanggapan Om tentang saya? Ya sebenarnya dia minta respon tapi ya mau direspon bagaimana kan kalau kita komentari di situ kan nggak enak juga semuanya. Jadi kuncinya saja siapa yang saya konfirmasi itu yang keluar hak masuk. Umum masalahnya. Umum iya. Tidak bisa kita komentari di situ. Bisa menjaga kan? Iya menjaga. Cuma sedikit kadang-kadang saya sedikit koreksi kalau memang dia ada warna vokalnya dia masuk. Kalau saya minta izin dulu, boleh saya koreksi silakan Om. Kesalahannya di sini, ininya yang perlu diperbaiki ininya. Ya tentu dia ngerti juga, kan gitu. Tidak bisa langsung begitu warna vokalnya dia masuk, tidak bisa. Saya harus pilih-pilih juga. Oke, Pak Hendrik. Ini saya pindah lagi ke Pak Jasmir sebagai pencipta lagu. Sesedikit mengungkit profil Pak Jasmir ini tentang lagu Bugis di Parepare khususnya untuk Sulawesi Selatan pada umumnya. Kita ketahui kan Pak Jasmir sekarang kan ibaratnya sudah dikatakan bahwa pencipta lagu legendaris. Itu sebetulnya tidak boleh kita pungkiri ya Pak Hendrik ya. Banyak sekali. Senior saya. Ya. Jadi saya juga masih anak-anak itu sudah ada ciptanya. Saya sudah lihat ciptanya Pak Jasmir ini, jadi mungkin alangkah baiknya kalau kita mengatakan legendaris pencipta lagu daerah. Pantas. Lagu Bugis. Karena apalagi lagunya kan penyanyi top yang nyanyi. Iya. Jadi untuk mungkin sekarang kita lihat pertukaran tak penyanyi senior sama junior ini sekarang. Jadi kalau menurut saya Pak Jasmir ini perbedaan kira-kira ini penyanyi-penyanyi dulu sama sekarang ini mungkin bisa menjelaskan ini Pak Jasmir. Khususnya untuk lagu daerah, jangan lagu dangdut, maksudnya lagu daerah. Bagaimana perbedaannya untuk penyanyi dulu atau penyanyi sekarang? Nah, dijelaskan ini Pak Jasmir. Kalau saya memang beda ada bedanya. Tapi kalau untuk penyanyi dulu, dia punya ciri sendiri. Penyanyi sekarang pun yang baru punya ciri sendiri. Jadi beda. Tapi penyanyi yang dulu, contoh yang kita pasti sampai pada saat ini, Anda masih suka Iwan Tongpo misalnya di Makassar ya. Kalau kita di sini Saleh AS, yang perempuan yang Parepare ini bukan khusus daerah Bugis.
Indah Dewi. Nah, Indah Dewi. Kalau di Parepare susah. Ya. Biarpun ada penyanyi baru mau samakan agak sulit. Cirinya Irma, cirinya Yuni, cirinya Lani Suryani, pasti agak sulit. Anca S. Tapi tidak, artinya gini, tidak punya karakter niru-niru, ciri sendiri. Contoh yang konkret, kebetulan kemanakannya yang punya DP, siapa? Yang dari Balikpapan tuh, Putri punya ciri sendiri tuh. Jadi kalau anak-anak sekarang memang mau maju, silakan. DP terima dan silakan. Kalau memang punya kemampuan, kenapa tidak? Sudah fasilitas ada, tinggal kamu. Itu pasti beda. Karena tidak bisa dipungkiri sampai tua itu yang lalu. Ya, oke, Pak Jasmir. Sekarang kita bercerita mengenai ciri sendiri untuk teknik bernyanyi. Jadi kalau menurut Pak Jasmir ini penyanyi dulu sekarang itu mungkin dirinya penyanyi dulu atau sekarang nih kira-kira ciri khas bernyanyinya? Kita tidak boleh menafikan bahwa memang ada beberapa penyanyi kita yang mengambil ciri penyanyi yang dulu kayak Arman, saya lupa karena punya ciri sendiri. Ada yang ambil ciri-ciri Arman banyak. Tidak akan kamu bisa kalahkan selama Arman masih eksis, kamu tidak bisa. Contoh Oma, banyak orang yang bisa sama seorang Oma. Karakternya Usman Bandar, Maesta, kalau nyanyi sama, tapi dia nggak bisa saingi karena dia sudah punya punya fans sendiri, punya ciri sendiri. Dan itulah yang disuka orang. Nah, cuman apa kekurangan kita sebenarnya? Tapi tidak terlambat. Sekarang kan baru orang tua nyuruh anak nyanyi. Kalau dulu, tapi tidak terlambat. Sekarang kan baru orang tua nyuruh anak nyanyi. Kalau dulu dilarang, nggak usah jadi penyanyi. Tapi sekarang alhamdulillah kan sudah mulai terbukti dengan adanya KDI, beberapa orang di sini yang sudah juara. Iya kan? Mereka aman-aman saja, kan hebat. Tapi kita tidak berusaha saja, insya Allah. Walaupun dengan canggihnya teknologi, dengan mulai redupnya, terus terang redup ini dunia seni. Karena majunya industri. Tapi saya tetap optimis bahwa pada saatnya nanti kita bisa tembus. Masa orang lain bisa tembus nasional, kita enggak. Pencipta di daerah ini oke, penyanyi daerah ini oke. Kan sudah terbukti nih Pak. Dengan adanya DP yang menyediakan fasilitas, ayo, mari kita sama-sama. Jadi seperti contoh nih Pak Jasmir, seperti selfie itu kan disopeng kan penyanyi elektron ya. Jadi banyak sudah penyanyi elektron yang berkiprah di nasional itu namanya sudah naik sekarang ya. Padahal itu semua kan penyanyi elektron semua. Mereka juga mulai dari bawah. Jadi baik pemirsa di rumah, mungkin sudah kita mendengarkan semua penjelasan dari kedua narasumber kita malam ini, Pak Hendrik sama Pak Jasmir. Kedua-duanya adalah pencipta lagu ya, legendaris yang mungkin kita tidak bisa hitung lagi lagunya sudah berapa ini ya, pemirsa di rumah. Jadi untuk malam ini kita selalu mengupas ya, mencari jalan solusi bagaimana caranya supaya lagu Bugis kita bisa eksis kembali, bisa terekspos kembali, ya, bangkit kembali ya seperti tahun-tahun kemarin. Kita tahu, lihat sekarang kan lagi merosot saja. Kita tidak tahu apa faktor apa yang menyebabkan semuanya ya. Betul. Jadi mungkin Pak Jasmir ini mungkin punya punya langkah-langkah atau mungkin ada bisa kita tingkatkan kembali lagu yang sekarang lagi daun ya. Tentunya lagu-lagu daerah, lagu Bugis kita. Bagaimana kira-kira? Kalau pendapat saya belum pernah saya akan ngomong dengan pimpinan DP bahwa kalau kita langsung rekam berupa berbentuk CD, maka kita suka.
Kita setengah mati ya. Kita setengah mati Orang main yang enak. Oke. Jadi mungkin apa namanya, Pak Jasmir kan kejadian-kejadian yang tentang Pak Jasmir kan kejadian-kejadian yang tentang seniman-seniman kita di Parepare itu kan sudah banyak teralami begitu. Sudah lihat tentang merosotnya lagu-lagu daerah itu kan lagu bugis kita sendiri. Daerah itu kan lagu bugis kita sendiri. Mungkin ada faktor yang menyebabkan atau karena terlalu apa namanya, ada yang namanya ini, ada namanya ini, mungkin sehingga lagu-lagu bugis kita itu agak menurun sekarang dibandingkan dengan lagu-lagu nasional. Iya, salah satu juga dia juga nasional. Kenapa? Dari faktor kita juga. Nah, kadang-kadang sebagai saya bertahan dengan lagu saya loh ya, bukan saya bertahan dengan lagu saya loh ya, bukan karya saya sendiri kayak Pak Hendrik. Bertahan dengan karya saya. Kenapa? Nah, kenapa? Ini karya saya loh, bukan saya. Oh, jangan lupa diri. Ini kan banyak artis kita lupa diri kalau sudah tahu, sehingga membuat dirinya rusak sendiri. Saya tidak bisa sebut ABC. Yang pasti suka saya kasih nasihat mereka, jangan melakukan hal yang kira-kira bisa merusak diri kamu sendiri. Oke. Untuk Pak Hendrik sama Pak Jasmir, ini sebetulnya ada pertanyaan saya yang sangat mendalam sekali ya, khususnya untuk penyanyi. Kita kan sekarang lihat Pak Hendrik, Pak Jasmir, bahwa penyanyi-penyanyi yang sudah profesional itu kan contohnya seperti Roma Irama, Elvi Sukaisi, pokoknya yang lain-lain itu. Tapi saya lihat penyanyi pemula sekarang itu yang mencontoh karakter penyanyi tersebut, warna suara tersebut, teknik bernyanyinya juga, pokoknya semuanya ya. Jadi naturalnya penyanyi asli itu kan diikuti sama penyanyi apa namanya yang pemula sekarang. Kira-kira kalau menurut Pak Hendrik dulu, kalau mengikuti apa namanya istilahnya itu, kalau mengikuti teknik bernyanyi penyanyi aslinya itu bagaimana kalau menurut Pak Hendrik Ya, dengan penyanyi pemula? itu seperti yang bilang Pak Jasmine tadi. Sebenarnya kita harus punya jati diri sendiri. Jangan mau ikut misalnya, karakternya orang, nggak bisa. Artinya bisa sih, sebenarnya bisa, tapi nggak bisa bikin. Nggak bisa. Tidak mungkin akan naik selama yang nggak bisa. Harus punya karakter sendiri, harus punya ciri khas sendiri. Sejelek apapun, yang penting punya. Itu. Jadi pemirsa di rumah itu sudah mendengarkan ya. Kita harus punya karakter sendiri. Jangan ikut sama penyanyi asli. Jadi mungkin lebih baik kalau mungkin orang lain melihat itu secara umum. Kalau ikut ya, Pak Jasmir, Pak Hendrik, kalau ikut sama karakter penyanyi asli, itu penonton lebih baik cenderung ke penyanyi aslinya daripada yang sudah pasti itu. Ya. Dan kadang-kadang ada yang cemooh, nggak sama. Iya. Gitu. Iya. Jadi kalau Pak Jasmir menurut bagaimana kira-kira pendapatnya Pak Jasmir kalau Boleh-boleh saja dia tiru. Cuman kalau mau jadi digemari, jadilah seperti yang bilang Pak Hendrik, jadilah diri sendiri yang punya karakter sendiri, yang punya talenta sendiri, itu baru akan dia dihormati, akan banyak fans daripada meniru penyanyi asli. Meniru. Boleh saja, tidak ada larangan, boleh, nggak ada masalah. Cuma kalau bisa jadilah diri sendiri. Jadi oke, Pak Hendrik, Pak Jasmir, mungkin penjelasan ini sangat bermanfaat ya, buat penyanyi pemula. Ini penyanyi pemula sudah dia tahu bahwa apa namanya di DP Record itu, kalau kita ke sana itu, ini sebetulnya ada legendaris semua ini yang kita hadapi. Iya, pencipta lagu, apalagi kalau namanya teknik
pasti tahu dia. Misalnya enggak begitu dia, artinya jangan sungkamlah ke sini. Iya. Kita ini manusia biasa, sama seperti Ya mereka. mungkin Pak Hendrik, mungkin itulah salah satunya menyebabkan mungkin penyanyi pemula datang ke sini bahwa Kita ini bukan orang hebat. Bukan. Yang hebat itu Allah. memang bukan kita orang hebat Pak Hendrik, tapi orang yang mengatakan hebat. Iya, Ya. kalau terus itu Itu sebetulnya kita ini sama seperti mereka, kita Ya. juga masih belajar. jadi mungkin sebetulnya saya ini pribadi sendiri memang selalu mengagum-agungkan Pak Hendrik sama Pak Jasmir ini kalau menciptakan lagu. Gombal dia. Ya, karena memang saya lihat kan sekarang kan orang mencipta lagu Pak Hendrik, Pak Jasmir kan itu punya syair-syair yang orang Bugis bilang yang lontaraknya itu kan tidak ada. Agak susah itu. Jadi tidak natural istilahnya. Ya, saya mau mendidik anak-anak supaya kembali mengetahui bahwa inilah anak coba lagi dia agak betul nih loh, nggak bisa. Mak jujur nih gola mata kerta butuh ini agak betul kan, bingung dia. Misalnya, ini juga ditinggalkan kayaknya. Nggak boleh juga, betul. Kan makanya mungkin hampir ya, enggak semua juga lagu saya begitu, tapi sedikit Ya, lontar-lontar Ya, agar supaya anak anak-anak zaman bisa sekarang Ada bisa model. tahu ternyata Ya. dulu ada syair seperti itu. Betul. Itu biar mereka paham. ya, Betul. karena ini nggak bisa ditinggalkan. Nggak bisa. Jadi ini warnanya orang Bugis ini. Apalagi anak zaman sekarang itu kan mengatakan bahwa lagu-lagu Bugis itu lain dulu lain sekarang. Ya. Jadi ya seperti tadi Pak Hendrik katakan bahwa kita harus ada lontarak sedikit, Iya. ada modernnya juga sedikit Iya. supaya penyanyi pemula itu terima. Ya. Yang- Tentu tidak semua juga pencipta harus kan Ya. kita kan masing-masing punya jalur. Betul. Kalau saya sendiri misalnya di jalur ini Pak Jasmir di jalur ini itu harus mungkin supaya untuk mengimbangi, karena kalau semuanya lari ini kan enggak begitu juga, harus masing-masing punya jalur. Nah, kadang-kadang juga itu lagu harus kelontar cairnya. Jadi tidak kadang-kadang kita bikin lagu kan kadang-kadang harus masalah. Iya juga. Jadi itu lagu. Karena Betul itu. iya Supaya artinya juga itu kan kita agak penasaran mendengarkan ini. iya Kalau kan umumnya itu kan cepat kita terkaya. Bukan itu nih. Kadang-kadang itu lagu bahasanya itu kan panjang, dikasih lontar jadi pendek. ini pendek. Atau pendek itu kata-kata, jadi kan lontar panjang. Ya. Pas nadanya. Ya. Kadang-kadang Iya, begitu. betul. Jadi tidak boleh lepas. Itulah keagungan. Betul. Keagungan Tuhan. Jangan kau tinggalkan. Itu Tuhan. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang itu menyanyikan lagu daerah, saya lihat itu kalau nyanyi kontrak dia nyanyikan itu kayaknya dia bingung juga. Arti meluasnya bagaimana? Pak Hendrik ya, pada umumnya disebut ucapan. Makanya sekarang saya sama Pak Hendrik tadi sudah bincang-bincang. Begitu kita kasih lagu, kita kasih pemaparan ini artinya. Iya. Biar mereka paham. Kita juga sebagai pencipta lagu misalnya bikin syair lontara begitu, kalau kita nggak berani juga pasang kalau kita tidak tahu artinya, harus dipaparkan artinya begini itu harus. Jadi sebelum dia nyanyi misalnya kita dikasih tahu memang artinya begini supaya dia bisa dalami itu lagu. Oh, ternyata. Sejiwai. Oke, Pak Hendrik, Pak Jasmir. Sekarang kita terus ini mengupas tentang perkembangan lagu Bugis. Ini kan ini sebenarnya kemajuan. Ini lagu Bugis, lagu kebangsaan kita ini. Ini sebetulnya kita tidak boleh ibaratnya kalau Indonesia Raya ini kan lagu kebangsaan Indonesia juga. Jadi kita ini orang Bugis, jangan ya kita harus tingkatkan kembali itu, kembangkan kembali lagu daerah kita, khususnya untuk lagu Bugis. Bahkan saya ada bikin lagu Bugis, berbait nasional. Madura bisa, kenapa Madura bisa? Saya juga mau bikin lagu Bugis ralnya. Ralnya Bugis tapi baik-baiknya nasional. Imam bisa bahasa Madura. Masa kita tidak musik ke sana? Iya. Yang penting
artinya masyarakat mau terima gitu. Iya, iya. Kayaknya memang itu kunci utamanya. Kalau orang lagi bisa, kenapa tidak? Tidak larang. Tidak ada larangan. Itulah hebatnya seniman, Pak. Eh, Yang bisa berkreasi seluas mungkin. tanpa ada seniman negara ini banyak. Tidak ramai. Nggak ramai. Makanya pemerintah sekarang harus perhatian sendiri. Ya, itu juga. Pada duitnya nanti sejauh Iya. Jadi kita sekarang pemirsa di rumah, sekarang kita masih berbincang-bincang tentang perkembangan lagu Bugis ya, untuk penyanyi-penyanyi lagu daerah, lagu Bugis dan pencipta lagu Bugis. Jadi mungkin untuk malam ini masih banyak kita harus kupas ya tentang lagu-lagu daerah. Sebetulnya kalau masalah waktu kita sebetulnya Pak Hendrik, Pak Jasmine, sebetulnya kita harus kupas terus ini demi kemajuan atau perkembangan lagu-lagu Bugis, karena ini sebetulnya kalau kita tidak punya ide-ide, pola pikir yang benar, itu mungkin ya kita tidak bisa berkembang. Makanya sekarang yang kita butuhkan itu adalah pola pikir, semangat. Nah itu. Jadi kalau kita tidak punya ide-ide yang Iya, apa namanya, yang betul-betul cemerlang buat lagu-lagu daerah kita sendiri, tentunya lagu Bugis, kita kebawa terus, hilang itu lagu Bugis. Kenapa lagu-lagu seperti lagu Manado, lagu Batak itu bisa menasional? Lagu Bugis kita kan itu tadi yang kunci pertama juga dari musik, karena begitu orang lagu Bugis. Jadi kita harus bagaimana musisi supaya ini tidak sama dengan yang lain. Lagu Bugis ketahuan dari notasi, dari cara dia start. Nah, kemarin itu cukup Cabiru itu meledak karena dia warna baru. Warna baru langsung meledak. Belum ada warna itu langsung keluar, warna itu jalan aslinya. Nah sekarang saya musisi, saya mau lihat musisi sekarang mampu nggak? Ya. Karena kita musik itu banyak, tidak satu, ratusan musisi yang ada di sini. Nah sekarang saya mau lihat musisi mampu nggak dia. Nah kan faktornya juga dari musisi, lagu musisi, penyanyi. Itu. Kalau penyanyi itu kan tinggal menyanyikan saja itu lagu. Yang penting dia kan pencipta. Pencipta, musisi, penyanyi juga harus punya peranan. Kalau cuma asal lagunya doang, tanpa ada inisiatif sendiri, sama aja bohong. Harus punya inisiatif sendiri, bohong. Saya harus begini biar merdu. Penyanyi harus gitu. Tapi begini, Pak Hendrik, maaf ini Pak Jasmine. Saya lihat sekarang kalau umpamanya kita mengambil lagu dari pencipta lagu, itu sebetulnya kan apakah ada haknya pencipta itu untuk memilih penyanyi, atau mungkin sudah mengambil lagu kita itu yang memilih penyanyi? Bagaimana kira-kira? Sebenarnya kalau mau jujur, saya rasa Pak Edi juga begitu. Kalau mau jujur sebenarnya kita melihat penyanyi yang mana. Tapi kalau produser cuma beli lagu, Ya beli betul ya. itu yang kita katakan penyanyi yang nggak beres, lagunya beres, penyanyinya beres. Kadang-kadang begitu. Padahal Juga ikut ya yang nggak beres, padahal lagunya baik. Kayak dulu di Resto Musik dulu, kalau misalnya Pak Haji kan, Pak Hendrik ada lagu, saya tanya dulu, siapa yang mau nyanyi? Siapa yang mau nyanyi? Terus ini si A misalnya, oh saya pilihkan, oh ini cocok si A. Nah gitu, harus begitu. Lagu itu kalau tidak pas dengan karakter si penyanyi, susah. Nggak jalan. Nah, begitu juga pemain musik, arranger itu harus dia tahu betul bagaimana, apa maunya si lagu ini. Mau kemana ini lagu? Kemana? Itulah fungsinya arranger. Saya kalau arranger yang saya suka itu studio. Ya. Ya. Hebat. Jadi di antara ketiga ini memang harus kompak kan. Harus sinergi. Pencipta lagu, arranger. Jadi Saya kira itu. ya, jadi kesimpulannya ini Pak Hendrik, Pak Jasmine, untuk pertanyaan saya yang terakhir mungkin ya, apa sebenarnya langkah apa yang kita harus ambil
untuk penyanyi pemula sekarang, antara kita pencipta dan penyanyi pemula ini, apakah harus ada adaptasi atau saling komunikasi supaya pencipta lagu dan penyanyi pemula itu semuanya bisa terangkat, khususnya untuk lagu di sini. Saya mulai dari Pak Hendrik dulu. Kira-kira bagaimana ini? Seharusnya sih sebenarnya begitu, harus komunikasi antara penyanyi dan pencipta lagu. Tapi kalau misalnya bisa berjauhan, tapi ya untunglah sekarang ada DP Record. Jadi sekarang ini kita diberi mandat semuanya sama DP Record. Carilah penyanyi yang menurut Anda cocok dengan lagunya, bawa ke sini, kita rekam, kita orbitkan. Jadi gimana? Harus ya kan, ada 2-3 orang saya dapat itu, saya sudah komunikasi dengan dia dan dia siap. Dan saya tahu karakternya dia. Oh pas lagu begini ya. Jadi saya konsultasi. Karena saya jelaskan sih sebenarnya, enggak, ini di sini bukan untuk kita enggak hitung-hitungan dulu. Saya sendiri sebagai pencipta lagi dan dibayar. Kita betul-betul ingin membangkitkan lagu Bugis kembali. Ya mari kita sama-sama kerja dulu. Nanti kok masalah budgetnya belakangan lah. Artinya kemampuan tersendiri Ada ini. yang diberikan oleh DP, karena kita sudah bisa interaksi dengan penyanyi. Oke. Kita sudah bisa tahu, oh, ini lagu saya ini cocok. Ya cocok betul. Ini nih sinyal yang bagus dari DP. Artinya dia siapkan fasilitas, terus kita yang pilih penyanyi yang mana Ya, yang ya. cocok dengan lagu kamu. Bahkan Di sini musik- bisa ada yang meledak. Karena kenapa? Pas. Ya. Kalau cuma dia yang pilih susah. Bahkan arrangernya Pak dia bilang Pak, Ya. arrangernya silakan pilih juga. Ya, menurut Anda yang Iya. Pak, kalau arranger ini pas dengan lagu saya. Iya. Kalau menurut Pak Jasmine, Ya itu tadi. Bahwa kalau ini nih sinyal yang diberikan oleh DP dengan adanya komunikasi antara penyanyi dan pencipta dengan pihak DP, itu sinyal yang paling bagus untuk mudah-mudahan bisa Ya. ada kecerahan. Karena kenapa? Kapan penyanyi dengan lagu yang penyanyi pas, hasilnya pasti. Ya. Terus arranger yang kita pilih, kita tahu bahwa ini bisa nih, insya Allah. harapan. Makanya saya bilang, saya yakin, saya optimis bahwa ke depan kita masih bisa. Bisa. Kenapa orang bisa, kita enggak? Kita punya kemampuan kok. Sekarang fasilitas sudah ada. Sudah. Tinggal kita bagaimana cara kita untuk meraih itu. Oke, thank you. Oke, pemirsa di rumah, mungkin saya tambahkan sedikit untuk penyanyi pemula ini yang dimana saja ya mendengarkan atau melihat kita ya bincang-bincang tentang perkembangan lagu Bugis, khususnya di studio rekaman ini DP Record. Kalau kita sudah dengar ya pemirsa semua tadi penjelasan dari kedua narasumber ya, Pak Hendrik sama Pak Jasmine, ini kedua-duanya pencipta lagu yang legendaris di Sulawesi Selatan ya. Mungkin penyanyi pemula sekarang itu pasti agak anu ya, apa namanya, datang ke sini agak sungkan karena mungkin canggung begitu, karena kalau di studio rekaman itu kan biasanya kalau kita menyanyi kan tidak ada pencipta lagu, yang paling operator aja di situ. Kalau di sini warna suaranya bagaimana, terus lagu apa sebetulnya yang cocok sama warna suara saya, ini untuk pemula Hendrik ya. Oke, kesimpulan terakhir ini kedua narasumber kita ya, untuk DP Record ini kedepannya bagaimana kita lihat nih untuk Pak Hendrik sama Pak Jasmine. Untuk DP Record kita kan sudah tahu mulai tahun berapa ya DP 2013. Jadi DP Record itu berdiri di Parepare itu tahun 2013. Berarti sekarang sudah 2019, berarti sudah 6 tahun. Nah, jadi sekarang DP Record kita mau kembangkan juga ini. Kuncinya dari pencipta lagu, musisi, di Parepare juga penyanyi.
Jadi kira-kira Pak Jasmir, untuk kesimpulan terakhir kita ini perbincangan tentang lagu daerah, lagu Bugis tadi. Untuk DP Rekor ini, perkembangan kedepannya ini gimana? Ya, untuk DP Rekor, apa yang telah dijalankan selama ini tinggal diperbaiki terus. Ini tinggal kemudian kita harus selalu menjalin kerjasama dengan baik, Ya. supaya DP Rekor ini bisa berjalan dengan baik. Sebagai pencipta lagu dan sebagai penyanyi juga, kita bisa dapat, ya seperti dibilang Pak Hendrik, bahwa kita belum berhitung, tapi pada saatnya juga kita pasti berhitung. Kenapa? Kalau sudah ada hasil kamu, pasti hasil itu untuk kamu. Begitu. Kalau menurut Pak Hendrik kira-kira ada sedikit untuk Rekor yang kedepannya? Saya kira sama dengan Pak Jasmine. Ya, perbaiki terus, jalan terus, eksis terus. Kerjasama yang baik. Ini kita harus ini bukan cuma kita, semua pencipta lagu di Sulawesi Selatan bisa berhak sama masuk di sini. Karena kemarin itu saya heran kok, masuk semua ke saya. Pencipta lagu Melayu mana ini? Heran betul. Jadi saya minta sama rekan pencipta lagu semua di Sulawesi ini harus ikut kerjasama di sini sebenarnya, harus begitu. Insya Allah. Jadi kesimpulannya ini Pak Jasmir, Pak Hendrik, DP Rekor itu harus bikin sensasi. Iya, ini sudah sensasi sebenarnya. Bikin gebrakan ya. Ini sebenarnya ya, sudah gebrakan sebetulnya. Jadi kita tidak usah. Yang kita tunggu dari DP nanti ledakan. Ya. Betul. Gebrakan sudah ada. Kita tunggu dari DP nanti ledakan. Ya. Ya. Betul. Gebrakan sudah ada. Gebrakan sudah ledakan, sudah mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan inayahnya. Amin. Apa yang diperjuangkan oleh DP dan apa yang diperjuangkan oleh teman-teman pencipta penyanyi dapat dinikmati, insya Allah. Amin. Jadi istilahnya ini Pak Jasmir, DP Rekor itu istilahnya. Amin. Jadi istilahnya ini Pak Jasmir, DP Rekor itu istilahnya kan terminal. Iya. Ya. Bisa dikatakan terminal itu menampung ya penyanyi-penyanyi pemula, terus kita orbitkan. Tapi jangan lupa ya yang berbakat. Iya. Oh iya. Iya, harus ya berbakat dong Mas. Iya. Kalau Imbo yang mau Iya, kan itu kan melalui ujian lain kita Iya. lihat manusia audisi apakah memang dia mampu atau tidak, itu tetap ada. Ya. Jadi DP Rekor itu tidak sembarang studio rekaman mungkin. Iya. Siapa tahu orang pemirsa di rumah mengatakan bahwa wah, gampang aja kita ke sana. Iya. Mungkin walaupun kita punya suara pas-pasan, mungkin kita bisa diorbitkan. Itu belum Tidak tentu ya. bisa tapi. Nah, karena yang memuji di sini sebetulnya itu legendaris semua ini, mulai dari pencipta lagu, musisi, mungkin sudah ternama ya. pemilik DP juga seniman. Iya. Pemilik DP juga seniman. Ya, sebetulnya Pak Hendrik, Pak Jasmir, kita masih mau bincang-bincang terus tentang perkembangan lagu Bugis, tapi waktu juga yang harus memisahkan kita. Mungkin malam minggu ke depannya lagi kita bisa ketemu lagi ya, untuk mengutarakan kembali tentang perkembangan lagu Bugis di Belantika, lagu-lagu daerah tentunya. Jangan mau kalah sama lagu-lagu daerah lain. Insyaallah. Oke, pemirsa, kita sudah lihat kedua narasumber berbincang-bincang panjang lebar tentang perkembangan lagu-lagu Bugis kita ya. Jadi untuk penyanyi pemula ini sudah mendengar tadi penjelasan beliau berdua, bisa diambil hikmahnya, manfaatnya. Oh, tekniknya memang harus begini. Kita sebagai penyanyi pemula harus punya talenta, kualitas dan yang bermutu ya. Jadi pemirsa di rumah, sebetulnya kita masih mau berbincang-bincang, ini kedua narasumber, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Jadi mungkin minggu depan kita akan ketemu lagi masih tentang pembahasan perkembangan lagu-lagu Bugis. Oke, kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Sekian. Kalau persoalan dari begini yang bilang, ya orang belajar itu kasihan saya pakai apa yang cari bilang supaya Hendri
Gila, Bapak Indra Studio biasa ketik dua.